Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Zikro dari Prodi Ilmu Komputer kelas A dengan NIM 2253025511. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi, sains, dan seni. Terus persoalan dalam beberapa tahun terakhir dan solusinya. Oke, kita mulai dari penjelasan. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah, keahlian, dan keterampilan untuk menciptakan alat, sistem, atau proses yang memiliki tugas praktis. Sains melibatkan penyelidikan, eksperimen, dan pemahaman terhadap fenomena alam serta pengembangan teori yang mendasarinya. Seni, di sisi lain, ada ekspresi kreatif manusia yang mencakup berbagai bentuk seperti seni visual, musik, teater, dan sastra. Teknologi berorientasi pada solusi praktis dan pengembangan inovasi untuk memengaruhi kebutuhan manusia, sementara sains lebih fokus pada pemahaman dasar fenomena alam dan menjawab pertanyaan ilmiah. Seni sebaliknya mengeksplorasi aspek ekspresi diri dan keindahan. Meskipun ketiganya memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda-beda, interaksi antara teknologi, sains, dan seni seringkali saling melengkapi, menciptakan lingkungan di mana inovasi dapat terjadi melalui sintesis ide dan pendekatan yang beragam. Adapun persoalan dari beberapa tahun terakhir yaitu pertama, etika kecerdasan buatan atau AI. Pertanyaan etis seputar penggunaan kecerdasan buatan, keamanan data, dan dampaknya terhadap pekerjaan manusia. Ketua DPP Partai Perindo, Christopher Taufik menilai, sudah seharusnya Indonesia menerapkan aturan untuk membatasi penggunaan AI. Penggunaan teknologi artifisial ini juga dinilai dapat melahirkan karya-karya ilmiah palsu ke depannya. Perkembangan teknologi yang membantu manusia di satu sisi, tapi di sisi yang lain akan menggerus banyak sekali sektor-sektor lapangan pekerjaan. Mumpung ini masih secara diam-diam masuk dan belum, kalau mau dibilang masif, sebenarnya masif tapi belum terasa di masyarakat. Menurut saya mungkin sudah waktunya pemerintah lewat kementerian terkait mulai mempersiapkan regulasi-regulasi yang bisa mengendalikan. Kalau membatasi, saya pikir namanya teknologi mana bisa dibatasi ya, tapi harusnya bisa diatur, bisa dikendalikan. Sehingga cuman yang saya lihat gini, sehebat-hebatnya mesin gitu, sehebat-hebatnya mesin ini kan dia nggak punya emosi ya, dia nggak punya emotional touch, dia nggak punya personal touch gitu kan. Dan dia juga yang pasti dia nggak punya parameter moral, bagaimana kan nggak ada. Ini kan mesin gitu. Jadi saya pikir untuk menghadapi ini ya mari kita merawat kemanusiaan kita gitu. Pesatnya perkembangan teknologi AI membuat sejumlah pekerjaan manusia tergantikan. Kedua, isu lingkungan dan teknologi. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu lingkungan, tetapi juga dampak lingkungan dari produksi dan pemakaian teknologi. Aldira Ayu Nastiti dan Yunike Kairani Salmayanti menyabet medali emas dalam kompetisi Indonesian Science Project Olimpiade 2019 pada Februari lalu. Siswa kelas 11 IPA tersebut berhasil menemukan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Berbekal hasil dari cairan limbah pabrik gula yang mengandung glukosa lebih dari 50%, cairan tersebut difermentasi dan menghasilkan asam cuka yang dapat digunakan dalam cairan aki. 2 liter limbah cairan pabrik gula mampu menghasilkan tenaga yang mencapai 9 volt dan bisa bertahan hingga lebih dari 3 jam tanpa harus di-charge. Itu mencemari lingkungan, yang itu menimbulkan bau, juga sama mencemari lingkungan lainnya. Nah, ternyata setelah kita cari datanya, itu tuh limbah tersebut tuh mengandung glukosa tinggi. Kita kemudian diubah jadi karbon elektronik. Penelitian selama 1,5 tahun ini mengantarkan keduanya mewakili Indonesia dalam ajang internasional Mostratec di Brazil Oktober mendatang.
Namun sayang, keberangkatan mereka ini terancam gagal karena alasan biaya. Ini dari pihak sekolah atas prestasi yang diraih oleh anak-anak kami. Kita sekolah sangat memberi apresiasi yang sangat tinggi. Kelebihan aki buatan Aldira dan Yunike adalah tak perlu lagi mengisi ulang melalui listrik konvensional. Cukup dibersihkan dan diaduk. Cara otomatis cairan tersebut akan kembali menghasilkan listrik. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Ketiga, dampak seni terhadap kesejahteraan mental. Bagaimana seni dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan kebahagiaan, serta tantangan dalam mengakses seni di tengah-tengah krisis kesehatan global. So this is just kind of like a therapy session, and it gives students opportunities to kind of wind down, do some vision boards, maybe even some drawing, some things that can help calm them. I'm Dakota Huber. I'm in the 12th grade, and I'm in Sources of Strength. Adapun solusi dari persoalan-persoalan di atas adalah 1. Mengembangkan kebijakan etika yang mengatur penggunaan AI. 2. Inklusi etika dalam desain sistem AI untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 3. Inovasi teknologi ramah lingkungan dan pendekatan berkelanjutan. 4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. 5. Promosi seni sebagai bentuk terapi dan dukungan kesejahteraan mental. 6. Aksesibilitas seni dan budaya untuk semua lapisan masyarakat.